Hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih cara memahami laporan keuangan agar kita mengetahui sejauh mana kesehatan dari klinik kita ya teman-teman atau perusahaan kita. Nah tentunya sharing kali ini kita akan ditemani dengan masternya mungkin ya yang sudah berpengalaman nih di bidangnya. Eh, ada Teh Yuli Yulianti di sini di malam ini yang sudah bergabung sebagai narasumber kita sebagai manajer dari Finance Klinik Keluarga yang sudah bergabung. Halo Teh Yuli, apa kabar? Halo Kak Indra, wah mentor agak sedikit berbeda ya sekarang. Betul. Izinkan saya memperkenalkan diri ya Teh Yulia. Oke, Perkenalkan, saya Indra Hidayat teman-teman. Saya Indra, insya Allah bergabung di tim mentor. Dan insya Allah hari ini saya akan membersamai Teh Yuli sebagai narasumber kita di malam hari ini untuk mengupas tuntas apa sih yang harus diperhatikan di dalam laporan keuangan ya teman-teman ya. Jadi kita bahas tuntas nih dengan ahlinya tentunya yang sudah bergerak di bidangnya tentang laporan keuangan biar kita tahu sejauh mana sih kesehatan dari perusahaan ataupun klinik kita dilihat dari sisi laporan keuangannya. Karena itu tuh salah satu hal yang krusial ya teman-teman tentunya di dalam operasional laporan keuangan itu sangat penting. Makanya mari kita belajar bersama-sama pada sesi kali ini dengan Teh Yuli tentunya yang sudah hadir. Terima kasih banyak Teh Yuli untuk membersamai kita. Kita belajar bersama-sama nanti untuk detail lebih jelasnya mungkinnya materi-materi yang akan kita bahas dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab juga betul ya Teh Yuli ya. oke, siap-siap Kang Indra Nanti siap. nanti setelah materinya disampaikan buat teman-teman nih yang misalkan ada tanya jawab atau mungkin masih ada hal-hal yang masih belum difahami yang misalkan ingin dipecahkan masalahnya boleh kita sharing di sini kita cari solusinya bareng-bareng kita mulai diskusi seperti itu. Izin Teh Yuli untuk kita mulai sesi materinya pada malam hari ini saya serahkan kepada Teh Yuli silahkan selamat memberikan materi kepada teman-teman seperti itu. Oke, makasih Kang Indra. Sekarang MC mentor Kang Indra ya. Kak Bila juga masih ada lah ya ini Kak Bila. Oke, untuk topik hari ini coba Yuli share dulu, share screen dulu dari sisi apa nih yang akan kita bahas untuk sharing. Ini teman-teman, rekan-rekan semuanya kita sharing-sharing aja ya, karena Yuli pun masih dalam tahap belajar juga, jadi kita sharing-sharing aja. Udah kelihatan belum, Kang Indra? Masih belum teh kebetulan. Oke, masih Belum nunggu ya? jaringan Oke. ya. Sip, sudah kelihatan Teh Udah Yuli. ya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Yuli Yulianti. Biasanya saya juga ada di tim belakang sih di mentor itu. Sekarang, alhamdulillah lagi dikasih amanah dari Pak Dokter untuk sharing-sharing mengenai keuangan gitu. Untuk sharing malam ini, tentunya kita bukan Yuli pun menggurui ya, tapi sharing-sharing aja lah sekarang untuk malam ini. Jadi biar kita belajar bareng-bareng gitu, rekan-rekan, teman-teman semuanya di sini pokoknya belajar bareng-bareng tentang keuangan. Jadi untuk topik sharing untuk malam ini kita ada di memahami laporan keuangan klinik adalah dasar penting agar bisnis klinik tetap sehat. Sudah muncul ya ininya, Kang Indra? Sudah teh aman. Oke, aman. Nah, permasalahan untuk yang terjadi di beberapa klinik mengenai keuangan itu apa saja sih? Gitu. Yang pertama, owner tidak mengetahui klinik yang sedang dijalankan itu apakah profit, apakah defisit gitu. Itu yang menjadi permasalahan utama salah satunya. Kemudian yang kedua pun ketika klinik sedang berjalan dan sedang ada profit, tapi sisi lain owner itu dia
ini uangnya kemana ya? Kok nggak ada gitu? Uangnya lari kemana nih gitu? Terus yang paling terakhir nih, yang paling memang sering terjadi di beberapa klinik dan kebetulan yang sering Yuli temui pun gitu di beberapa permasalahan lainnya. Oh, ternyata keuangan klinik tercampur dengan keuangan pribadi ownernya gitu. Nah, dari sisi itu pun, dari sisi itu apakah memang seharusnya bagaimana nih gitu dari sisi kenapa sih keuangan klinik tercampur dengan keuangan pribadi owner? Nah, untuk salah satunya nanti kita akan share. Oke, Robin ini ya. Oke, untuk laporan keuangan di sini sebenarnya arti dari laporan keuangan itu apa sih gitu. Arti dari laporan keuangan sendiri itu laporan keuangan merupakan laporan atau berupa informasi yang memang itu menggambarkan kinerjanya keuangan perusahaan, kemudian menggambarkan kas masuk, kas keluar perusahaan, dan yang paling penting, laporan keuangan itu merupakan salah satu yang menjadi pengambilan keputusan untuk perusahaan. Jadi, untuk laporan keuangan sendiri ini pun memberikan arti yang memang sangat penting banget nih gitu untuk si perusahaan. Kemudian dari sisi fungsi laporan keuangan yang pertama yaitu yang pertama, ada mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Yang tadi seperti yang Yuli jelaskan, jadi dari sisi laporan keuangan ini kita bisa tahu dari sisi laporan keuangannya, oh apakah sehat, apakah tidak sehat, apakah dalam kinerja keuangan yang baik atau tidak. Itu nanti akan tergambar dari sisi laporan keuangan tersebut. Kemudian untuk menilai kondisi dan kesehatan keuangan itu merupakan fungsi laporan keuangan juga. Dan yang ketiga, dasar pengambilan keputusan manajemen sebagai alat evaluasi. Kemudian yang kelima, ini sebagai sumber perencanaan keuangan untuk tahun selanjutnya. Nah, untuk fungsi di sini teman-teman atau rekan-rekan apabila rekan-rekan ingin apa namanya membuat forecasting, budgeting itu bisa melalui dengan riset atau sumbernya itu dari laporan keuangan sebelumnya. Misal kita bakalan untuk menyusun forecasting keuangan di tahun 2027 nih gitu. Nah, sumbernya itu dari sisi laporan keuangan di tahun yang sekarang. Itu bisa banget dijadikan sebagai sumber dasar untuk perencanaan keuangan di tahun selanjutnya. Kemudian yang paling terakhir, yang paling utama dari sisi laporan keuangan ini yaitu dasar penilaian bagi pihak eksternal. Pihak eksternalnya siapa? Tentunya pihak investor gitu. Jadi rekan-rekan ketika rekan-rekan dalam suatu perusahaannya ingin ada investor yang investasi di perusahaan, pasti si investor itu dia akan melirik laporan keuangannya dulu gitu sebelum ke laporan progres si perusahaannya. Jadi laporan keuangan ini tuh memang berperan aktif berperan banget lah gitu untuk si perusahaan tersebut gitu. Nah, tadi kan sudah kita ketahui dari sisi laporan keuangan sendiri itu apa, kemudian fungsi laporan keuangan sendiri itu apa aja fungsinya. Nah, untuk si laporan keuangan tersebut, isinya, komponennya apa aja gitu. Untuk komponennya, nah untuk si laporan keuangan tersebut pun
tentunya si akuntansi ini juga memiliki aturan yang memang sangat standarnya gitu. Standarnya si akuntansi ini kita ada di IFRS atau di Indonesianya itu menurut PSAK-nya, peraturan standar akuntansi di ayat ke-1 yang ini memang sudah distandarkan dan diberlakukan di beberapa perusahaan. Jadi yang pertama ini ada laporan posisi keuangan atau rekan-rekan sering sebutnya itu dengan neraca, laporan neraca. Nah, laporan neraca ini atau laporan posisi keuangan ini laporan yang memang ada asetnya, kemudian ada kewajiban jangka pendek, jangka panjang, kemudian ada modalnya. Jadi untuk laporan posisi keuangan ini berguna untuk melihat posisi aset kita itu sedang dalam keadaan baik atau tidak baik. Kemudian dari sisi kewajiban jangka panjang atau jangka pendeknya, oh ternyata segini lagi nih sisa dari kewajibannya. Jadi untuk melihat kondisi seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, ini ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini yang biasanya dijadikan investor untuk melihat kinerja keuangan perusahaan itu bagaimana gitu. Laporan laba rugi ini menunjukkan adanya apakah perusahaan dalam kondisi profit atau bahkan dalam kondisi defisit gitu. Nah, ini biasanya dicantumkan dari sisi laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi ini, dia komponennya hanya dari sisi pendapatan dan beban operasional saja. Kemudian yang ketiga yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas ini biasanya kalaupun misalnya perusahaan ada prive atau enggak prive itu kalau bahasa umumnya dari sisi pengambilan pribadinya owner atau enggak perubahan ekuitas itu menggambarkan perubahan modal gitu. Biasanya kalau perusahaan yang ingin dia status berekspansi tinggi gitu, itu akan ada perubahan modal nih di pertengahan. Nah, itu nanti tercantum di sisi laporan perubahan ekuitas ini gitu. Untuk nextnya ini kemudian ada dari sisi laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini itu laporan yang sangat, kalau menurut Yuli, ini laporan arus kas ini yang sangat benar-benar faktanya seperti ini nih saldo kas kita gitu. Untuk realnya saldo kas ini, oh ternyata ada di laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu menunjukkan aktivitas operasional perusahaan dari sisi kas penerimaan, pengeluaran, semua aktivitas operasional ini termasuk ke laporan arus kas. Jadi untuk laporan arus kas pun sebenarnya ini jadi yang sering ditanyakan oleh para investor itu terutamanya ada dari sisi laporan laba rugi sama sisi laporan arus kas. Jadi untuk laporan arus kas dan laporan laba rugi ini sebenarnya mereka nyambung gitu. Cuman kalau laporan laba rugi bedanya hanya melihat dari sisi oh kinerja si perusahaannya itu dalam keadaan profit gitu atau defisit. Cuman kalau si laporan arus kas ini dia melihat secara keseluruhan saldo kas kita itu secara real gitu. Makanya kenapa di dalamnya itu ada aktivitas operasional perusahaannya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ini ada catatan atas laporan keuangan. Kalau catatan atas laporan keuangan ini biasanya opsional untuk laporan keuangan ini. Cuman untuk standarnya kita pun memang harus mencantumkan untuk CALK ini. Jadi di CLK ini berisi informasi-informasi tambahan yang didetailkan untuk pos-pos tertentu. Misalnya untuk si laporan laba rugi ini, oh ternyata ada akun pendapatan yang memang belum bisa dijelaskan secara real, secara faktanya
di laporan laba rugi itu dia apa aja sih. Nah, untuk masuk di informasi-informasi tambahannya ini ada di CALK gitu. Nah, barangkali untuk teman-teman yang memang apa ya sejurusan bukan sejurusan apa ya Kang Indra yang memang selaras dengan Yuli nih di bagian keuangan di areanya keuangan gitu tentang si laporan keuangan ini selain dari sisi tadi ada neraca juga, kemudian ada laba rugi juga, kemudian ada perubahan ekuitas, arus kas, sama CALK ini. Barangkali ada dari teman-teman atau rekan-rekan yang memang selain di komponen laporan keuangan ini ada apa lagi sih yang memang itu dampak dari sisi si laporan keuangannya gitu. Itu boleh nanti sama teman-teman sama rekan-rekan di sharingkan di sini. Jadi untuk pertemuan kita di sini ini saling belajar ya tentunya gitu. Jadi sharing-sharing aja teman-teman gitu sih. Mungkin itu Kang Indra untuk laporan keuangan dari Yuli, mangga diserahkan lagi ke Kang Indra. Oke, Teh Yuli terima kasih banyak. Ini kita sambil chat-chat aja Teh Yuli ya. Di sini mungkin ada beberapa komponen-komponen yang emang sudah dijelaskan yang sesuai standarnya yang memang di dalam lingkup akuntansi itu untuk membuat suatu laporan keuangan yang kompleks itu komponen-komponennya seperti ini loh yang tadi sudah Teh Yuli jelaskan ya. Mungkin dari teman-teman semua, dari rekan-rekan semua ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada laporan-laporan lain yang memang sebelumnya sudah rekan-rekan buat dan mungkin rekan-rekan ingin berkonsultasi atau mungkin ingin sharing, ingin apa ada kendala juga tentang laporan keuangan yang masih kurang paham ataupun dari materi-materi yang dari tadi Kak Teh Yuli sudah jelaskan dan ingin ditanyakan untuk lebih detailnya dan juga lebih jelasnya, mangga silakan rekan-rekan untuk mau di kolom chat ataupun mungkin open mic ya kita diskusi bareng-bareng seperti itu. Boleh mungkin dari teman-teman nih, dari rekan-rekan yang sudah bergabung, ada yang mau didiskusikan atau mungkin ditanyakan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Teh Yuli pada malam hari ini, yang mungkin kayaknya, aduh, di bagian part yang mana nih yang masih kurang paham atau mungkin ada yang itu tadi, part-part yang memang laporan-laporan lain yang teman-teman buat, tapi mungkin ingin didiskusikan dengan Teh Yuli, silahkan mungkin bisa raise hand, boleh di kolom chat juga, boleh langsung open mic juga ya Teh Yuli ya. Kita open discuss aja, Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja gimana sih luang lingkup si akuntansi atau laporan keuangan ini yang memang jauh lebih detailnya yang memang bisa mengukur sejauh mana sih kesehatan klinik atau perusahaan kita ya Teh Yuli ya. ya betul Kang Indra. Karena untuk si laporan keuangan ini memang masih menjadi PR di beberapa klinik sih untuk laporan Hmm. keuangan ini. Meskipun dari sisi lainnya di klinik-klinik, oh aku sudah kok untuk menerapkan pembukuannya gitu, pembukuan penerimaan si pengeluarannya. Cuman kan kita dari sisi kinerjanya ini baik apa enggak ya gitu. Terus oh ternyata iya profit kok, tapi lihat dulu dari sisi lainnya, dari sisi beberapa progres di lainnya itu beneran profit atau enggak gitu. Atau memang masih ada yang oh ternyata profit, tapi dari sisi kasnya kok nggak ada ya gitu. Itu kan Nah, menjadi memang hal salah yang satu mas jadi hambatan membingungkan ya ya gitu. mungkin yang harus di diskusikan. Ini ada pertanyaan nih Teh Yuli dari Dr. Yulian Ningrum. Bagaimana awal mulai membuat laporan keuangan? Apakah perlu accounting khusus atau bisa di backup dengan teman-teman admin karena keterbatasan di klinik kami? Atau bisa hire tim accounting eksternal? Nah, gimana nih, Teh Yuli? Oke, izin ya Bu Dokter Yulia untuk si laporan keuangan ini memang seharusnya untuk standarnya memang harus dibuatkan oleh orang yang sudah backgroundnya keuangan. Kenapa? Karena emang pertama basic si laporan keuangan ini pasti yang tahunya dari sisi orang finance gitu.
apabila kalaupun misalnya kita akan ada hire tim admin gitu atau yang tadi keterbatasan itu bisa saja hanya mungkin dari sisi pengetahuannya nanti yang membuat si laporan ini susah untuk dijelaskan, kemudian untuk susah untuk di apa ya, diberikan informasi-informasi di laporan keuangannya ke pihak-pihak yang akan kita jelaskan. Misal dari sisi timnya ibu, oh ternyata yang membuatnya itu tim admin gitu, tapi mereka itu belum bisa nih melaporkan apa yang terjadi di laporan keuangan tersebut. Sehingga si owner atau atasannya pun belum paham mengenai laporan keuangannya. Nah, apabila memang dilakukan oleh orang finance-nya sendiri, itu finance-nya sendiri bakalan udah secara otomatis udah paham dia apa yang akan disampaikannya dan progresnya pun bagaimana gitu sih. Baik, terima kasih banyak Teh Yuli karena memang untuk dari segi finansial sendiri posisi ini adalah sebuah posisi yang krusial ya Teh Yuli ya. Mungkin ada yang bisa mengolahnya tapi tidak memiliki skill untuk analitikalnya, makanya sangat penting untuk diolah oleh memang orang-orang berkompetensi di bidangnya di akuntansinya agar analisanya juga jauh lebih tepat, terus penyampaian juga lebih Ya, tepat dan mungkin betul. pendalaman-pendalaman dari kondisi-kondisi keuangan yang harus lebih detail lagi ya karena itu balik lagi salah satu apa namanya departemen finansial ini adalah salah satu departemen yang cukup krusial juga sangat penting dalam perusahaan karena berhubungan dengan ini ya dengan operasional juga ya Teh Yuli ya. Ya, Ini ada betul. pertanyaan lagi nih Teh Yuli katanya mungkin bisa di-share contoh laporan keuangannya mungkin template-templatenya ada Teh atau mungkin di next pertemuan atau sekarang Teh Yuli sudah mempersiapkan bagaimana? Oke, untuk share contoh laporan keuangan sebenarnya itu banyak banget Bu di Hmm. apa namanya di Google gitu ya. Terus bisa melalui nanti chat GPT. Cuman kan itu standarnya nanti gimana sih? Terus kan untuk si laporan keuangan sendiri pun itu memang berdasarkan si apa dasarnya dari si perusahaannya bagaimana gitu. Itu setiap laporan keuangan perusahaan pasti akan berbeda-beda. Cuman untuk template standarnya sendiri itu memang sudah dibakukan dari sisi si pendapatan sama si beban operasionalnya aja. Untuk share contohnya mungkin nanti akan kita share di grup aja ya Kang Indra ya, biar Baik. nanti teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain pun bisa paham nih, oh ternyata template-nya seperti ini gitu untuk laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, arus kas, kemudian dari sisi CELK-nya sendiri itu nanti isinya seperti apa aja. Nanti coba Yuli share di grup mentornya sendiri ya, Bu. Baik, terima kasih banyak Teh Yuli sebelumnya. Mungkin ya kalau untuk visualisasi itu menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan dari masing-masing perusahaan ya Teh Yuli ya. Cuman mungkin pos-posnya atau akun-akunnya sudah dibakukan untuk lebih template yang memang pastinya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaannya sesuai dengan mudah dipahaminya seperti apa mungkinnya versi-versinya. Cuman mungkin untuk akun-akun dan pos-posnya sendiri sudah ada standarisasinya Teh Yuli ya yang nanti Iya, akan di betul. share juga sama Teh Yuli di grup yang bisa dipelajari oleh kita semua. Mungkin didiskusikan juga ya Teh Yuli ya, sambil berjalan, mungkin sambil nanya-nanya di grup biar lebih apa ya, biar lebih mendalam lagi pemahaman-pemahaman Hmm. tentang pos-posnya dan juga nanti mungkin arah dari akun ini kemana itu bisa didiskusikan lebih lanjut di WhatsApp grup di Mentor ya Teh Yuli ya. Ya, betul. Apalagi kan sekarang mau ini ya, bulan-bulannya perpajakan juga nih rekan-rekan gitu. Jadi itu pasti untuk si laporan keuangan menjadi dasar pelaporan perpajakan juga gitu. Nah, itu sih makanya kenapa laporan keuangan itu harus dibuat. Ya kalau perusahaannya memang sudah wajib lapor pajak, pasti si laporan keuangannya itu akan dibuat dan si orang pajak pun pastinya mereka akan ngelihat nih dari sisi si laporan keuangan perusahaannya gitu. Makanya untuk si laporan keuangan itu memang perannya penting banget gitu untuk si perusahaan.
Jadi memang harus sudah mulai dipersiapkan sematang mungkin ya Mm-mm. Teh ya, dan dikelola biar mungkin kita juga paham dan juga tahu sejauh mana progres yang sudah dilakukan oleh perusahaan dari segi finansialnya ya Teh ya, karena mungkin akan banyak pihak-pihak terkait yang membutuhkan data tersebut. Ada lagi pertanyaan Teh Yuli nih dari Kak Feni. Teh Yuli, salam kenal, saya Feni mau nanya. Kalau selain membuat laporan nih, laporan keuangan, apalagi sih job desk yang ada untuk divisi keuangan? Nah, mungkin boleh Teh di-sharekan karena mungkin saat ini juga teteh punya banyak tim ya, dan diinfokan aja apa aja sih job desk yang harus dikerjakan oleh seorang oleh divisi keuangan selain membuat laporan keuangan. Silahkan Teh Yuli. Oke, untuk job desk di keuangan selain apa ya, selain membuat laporan keuangan, tentunya ada beberapa juga sih. Contohnya, karena kan untuk si finance sama si accounting itu eh, dua hal yang sangat berbeda nih, Bu, gitu. Untuk si finance ini memang dia secara job desk mentelusur semua arus kas operasional perusahaan. Kemudian kalau untuk akuntingnya sendiri ini hanya mencatat beberapa transaksi gitu. Jadi untuk si job desk divisi keuangan ini sebenarnya memang areanya juga luas gitu. Cuman untuk perusahaan-perusahaan yang memang cakupannya atau areanya masih dalam ruang lingkup yang kecil, itu kita hanya perlu dari sisi bagian penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas. Nah, untuk si penerimaan kas sama pengeluaran kas ini tentunya memang harus dengan orang yang berbeda, Bu, gitu. Tidak bisa disatukan. Misal Yuli penerimaan sekaligus pengeluaran itu tidak bisa disatukan, harus dengan orang yang berbeda. Dan kenapa harus orang yang berbeda? Karena dari sisi aktivitas dan nanti dari sisi audit internal pun apabila si perusahaan akan mengadakan audit internal atau eksternal itu memang anjurannya memang harus dibedakan orangnya gitu. Nah, selain dari sisi penerimaan sama pengeluaran, tentunya ada bagian tagihan, kemudian ada bagian payable juga gitu. Itu yang memang sebenarnya bisa dijadikan ke si penerimaan sama si pengeluaran. Cuman ketika memang dari sisi pembukuan kita akan ya udah kita bedakan saja. Nah, ini menjadi salah satu peran yang memang bagus banget gitu. Tapi ketika si perusahaan dengan area yang sekupnya masih kecil, si bagian tagihan misal bisa disamaratakan dengan si bagian penerimaan. Nah, itu bisa karena sama-sama mengelola kas masuk. Kemudian untuk si bagian pengeluaran dengan bagian payable atau bagian pembayaran kewajiban itu bisa disama orang kan karena memang sama-sama bagian yang memang mengeluarkan uang gitu. Sebenarnya untuk divisi keuangan untuk area kecilnya itu saja sih Bu dari sisi penerimaan sama pengeluarannya aja. Hanya nanti dari sisi perusahaannya, kebutuhannya, selain dia butuh finance atau butuh accounting, memang job desk-nya di sisi laporan keuangannya aja gitu. Cuma nanti tergantung kebutuhan si perusahaan, apakah nanti akan ada bagian tim telusur gitu, tim telusur dari sisi auditnya atau enggak tim telusur dari sisi progres growth si perusahaannya. Nah, itu tergantung kebutuhan si perusahaannya. Hanya memang dari sisi yang paling utamanya nih, sisi bagian penerimaan sama sisi bagian pengeluaran kasnya. Itu sih Bu Feni. Baik, terima kasih banyak Teh Yuli. Kak Feni, boleh ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Atau mungkin sudah jelas atau ada yang masih mau didiskusikan lagi? Boleh. Buat teman-teman yang lain juga boleh banget ya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mau didiskusikan atau mungkin ada case-case yang ingin dipecahkan bersama-sama, boleh banget untuk bisa raise hand, boleh juga tulis di kolom komentar atau mungkin langsung open mic ya biar chat-chatnya lebih enak nih, ngobrolnya lebih enak. Boleh. Buat teman-teman nih yang baru bergabung juga yang mau bertanya atau mungkin yang mau mendiskusikan tentang laporan keuangan yang ada di perusahaan itu seperti apa sih, mungkin standarnya seperti apa dan yang sudah dilakukan itu sudah yang saat ini sudah berjalan itu sudah sesuai dengan standar atau belum, boleh kita diskusi bareng-bareng sama Tayuli ya di mentor.
sesi kali ini. Silahkan teman-teman, ada yang mau raise hand lagi atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin didiskusikan. Nih, dari Kak Feni lagi, boleh? Teh Yuli, apa bisa dilakukan oleh keuangan untuk meningkatkan omset selain efisiensi pengeluaran? Mangga Teh Yuli dijawab, silahkan. Untuk meningkatkan omset selain efisiensi pengeluaran. Tentunya untuk si tim keuangan atau bagian finance itu dia selain menyiapkan untuk beberapa laporan dari sisi growth pemasukan, kemudian dari sisi growth pengeluaran, dari sisi lainnya pun seperti program-program unggulannya pun dia masih bisa untuk mentelusur gitu. Misal untuk meningkatkan omset, pastinya tim keuangan finance itu dia mempunyai sumber-sumber atau data-data keuangan yang dijadikan sebagai bahan pembuatan untuk meningkatkan si omset tersebut gitu. Kalau untuk yang meningkatkan omset itu kan rata-rata berhubungannya dengan gimana caranya kita membuat forecasting gitu. Nah, untuk si membuat forecasting atau efeknya nanti akan meningkatkan omset, itu nanti si tim keuangan atau tim finance itu dia akan bersumber dari si laporan keuangan. Dengan cara gimana mereka melakukannya? Tentu mereka itu pertama yang akan diriset dari sisi rasio laporan keuangannya. Nah, yang pertama itu rasio laporan keuangannya dilihat dulu dari sisi rasio beban belanjanya, kemudian dari sisi rasio perputaran tagihan piutangnya, kemudian dari sisi rasio kewajiban, pembayaran kewajibannya, itu apakah lancar ataukah tidak. Itu yang akan menjadi salah satu sumber, oh kenaikan omsetnya akan sekian persen gitu. Terus dari sisi apa lagi? Nah, tentunya dari sisi sumber-sumber data yang memang si sumber-sumber datanya itu kayak ada program layanan-layanannya. Dan untuk si tim finance-nya sendiri karena dia seandainya memang sudah melakukan pembukuan pemasukan, pengeluaran, tentunya kan dari sisi pembukuan pemasukan itu dia akan sudah ada data-data dari layanan mana aja nih yang masuk gitu, yang akan mengungkit si peningkatan omset tersebut. Nah, dari sisi itu research data sebelumnya 3 bulan sebelumnya, kemudian dari sisi riset si rasio-rasio keuangan itu yang bisa dilakukan tim finance agar melihat peluang untuk peningkatan sisi omsetnya gitu. Atau dari teman-teman akan ada tambahan? Oke, jadi memang sangat kompleks ya Teh Yuli di sini untuk tim finance dan juga accounting dan finance ini selain bisa untuk efisiensi juga bisa menaikkan omset ya dengan tadi pertimbangan-pertimbangan dan juga data-data yang didapatkan dari laporan keuangan. Boleh teman-teman yang mau didiskusikan kembali atau mungkin yang masih mau ditanya-tanyain lagi, yang mau sharing-sharing lagi, boleh banget. Yuk langsung aja diketik di kolom komentar atau mungkin bisa langsung raise hand atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya ya. Jadi kita langsung ngobrol bareng-bareng, kita diskusi, kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Kita ya Yulia. Tapi mungkin di sini juga ada beberapa yang mau dipecahkan permasalahannya, boleh banget langsung aja ditulis di kolom komentar. Ini ada pertanyaan nih Teh Yuli dari Kasani Tari. Saya izin bertanya, selain dari laporan keuangan, umumnya yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan, apakah ada laporan lain yang perlu disajikan? Silahkan Teh Yuli dijawab. Oke, Teh Sanitari. Jadi laporan apa lagi nih selain tadi yang Yuli sebutkan laporan laba rugi, laporan arus kas ya untuk si pengguna laporan keuangannya. Untuk ketika si tim finance dia menyajikan laporan keuangan, sebetulnya ini tergantung kebutuhan si perusahaan dia mau melihat sisi kinerja keuangan perusahaannya itu dari arah mana gitu. Misal untuk si laporan keuangan ini ya sudah kita nanti
sajikan yang benar komponen-komponen laporan yang tadi Yuli jelaskan seperti neraca, laba rugi, arus kas, kemudian perubahan ekuitas, terus CALK-nya. Nah, itu bisa disajikan gitu. Selain dari 5 yang tadi, bisa dari sisi bentuk progres growth per bulannya, growth per minggunya. Jadi memang terlihat signifikansi progres si weekly-nya, monthly-nya itu kayak gimana gitu untuk pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ini misalnya tes sanitary mau laporan ke ownernya. Nah, apa aja yang harus disajikan ke si ownernya itu tergantung kebutuhan perusahaannya. Hanya untuk standarnya, selain 5 komponen yang tadi, bisa disajikan juga untuk laporan progresnya yang akan menjadi tambahan tambahan data untuk diinformasikan bagaimana keadaan kondisi keuangan perusahaannya gitu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Teh Yuli. Bagaimana tes sanitari sudah terjawab ya? Kalau misalkan mau ada yang ditanyakan lagi, boleh banget. Nah, dari Kak Feni, tanya lagi boleh ya? Boleh dong, Kak Feni. Bagaimana nih, Teh Yuli, sebaiknya program pelayanan memberikan data awal sampai dengan akhir? Hierarkinya kayak gimana sih yang memang sesuai standar dan memang ini ya, yang berkualitas itu seperti apa? Silakan, Teh Yuli. Oh, berarti kalau kayak gitu biasanya harus dibuat alur dulu sih, Bu, kalau menurut Yuli gitu. Jadi paling nanti bisa langsung tanya ke Yuli, Bu, Bu Feni ya. Nanti boleh tanya-tanya Bu ke Yuli gitu. Nah, untuk baiknya seperti apa, mungkin nanti bisa eh, apa dibuatkan alurnya untuk pelayanan di ibu itu seperti apa gitu. Contoh alurnya misalnya si transaksi masuk ke keuangan itu harus seperti apa. Itu nanti tentunya harus melihat siklus yang memang ada di tempat ibu terlebih dahulu gitu. Misal untuk si siklusnya itu ternyata untuk dari kasir pasien ke kasir itu dia memerlukan data transaksi pemasukannya misal dari segi pemasukan poli umum. Nah, pemasukan poli umum ini yang memang nanti akan dikasir input sebagai bahan laporan ke si keuangannya, itu nanti akan ada apa aja sih. Misal dari program poli umumnya itu ternyata ada rawat jalannya. Oh, rawat jalannya ternyata ada berapa pasien, kemudian ada tindakan apa aja gitu. Nah, itu nanti harus benar-benar disampaikan ke si bagian finance-nya gitu. Apabila memang di tempat Bu Feni belum memakai sistem, maka harus memang sedetail itu gitu. Jadi agar agar kenapa? Agar si tim finance pun dia nantinya bisa mentelusur apa yang menjadi program unggulannya, apa yang menjadi pendapatan tertingginya di program pelayanan tersebut gitu. Nah, kalau mau sih nanti ya harus dibuatkan dulu alurnya, Bu. Alur dari sisi tim pelaksana sampai dari alur ke atasnya itu nanti harus dilihat dulu dari siklus pelaksanaannya kayak gimana gitu sih. Baik, terima kasih banyak, Teh Yuli. Kak Feni gimana? Sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya? Boleh kalau misalnya masih mau bertanya atau mungkin ada yang didiskusikan dengan senang hati, boleh langsung tulis di kolom komentar aja. Teh Yuli, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Syafa Husada. Katanya apa sih faktor utama yang menyebabkan surplus klinik masih kecil, padahal pendapatan bulanan sudah mencapai lebih dari 150 juta? Seperti itu. Silahkan, Teh Yuli. Faktor utamanya bisa jadi dari sisi operasional juga sih sebenarnya Pak. Makanya dari sisi dasar untuk laporan keuangannya, pembukuan penerimaan sama pengeluarannya itu memang harus detail sih. Jadi kita tahu nih katanya besar sih, tapi
kok surplusnya masih kecil ya, atau kasnya nggak ada gitu lah, pada lari kemana nih kasnya. Nah, itu dasarnya dari sisi pembukuan pemasukan, pengeluarannya memang harus benar-benar didetailkan, ditransparansikan gitu. Kalaupun misalnya si opernya ternyata masih si kas operasionalnya yang membuat si surplus klinik ini terlihat kecil. Nah, itu nanti kita akan buat standar-standarnya. Memang untuk standar beban operasional itu dia harus berapa gitu yang mampu tercover oleh si pendapatan gitu. Atau bisa jadi ketika si pendapatan sudah mengcover si operasional, nah si ternyata si pendapatan masih surplusnya kecil, maka untuk si pendapatan kita mau gak mau harus lebih naik gedenya, naik pendapatannya gitu, agar si selain si pendapatan mengcover operasional, maka pendapatan pun dia surplus juga. Nah, ini tuh pada umumnya faktor utamanya memang terlihat dari sisi si operasionalnya gitu. Nanti Bapak mungkin bisa melihat dari sisi beban belanja operasionalnya dia sudah melebihi batas 80% atau belum gitu. Atau ketika si beban operasionalnya memang sudah kurang dari 80%, ternyata pendapatannya memang belum cukup untuk mengcover operasional, maka untuk si pendapatan itu perlu ditingkatkan lagi gitu. Baik, terima kasih banyak Teori. Jadi tetap ya harus ada cost controlnya ya yang memang mengontrol nih pengeluaran-pengeluaran atau pendapatan-pendapatan yang mengcover operasional biar surplusnya juga lebih besar lagi ya Teh Yuli ya. Jadi memang lebih ke manajemen berarti ya Teh Yuli ya untuk di sini yang memang harus diperhatikan lebih ke manajemennya juga Iya, manajemen betul. pengeluarannya ya. Betul, Kang Indra. Karena untuk si laporan keuangan ini areanya kan cukup luas ya sebetulnya gitu untuk si laporan keuangan ini. Jadi nggak cuman dari sisi sebatas kita ngebuat, oh yaudah ngebuat laporan keuangan aja, neraca, laba rugi gitu. Tapi kan di dalamnya pun kita harus telusur juga nih gitu apa aja di dalamnya. Terus nanti dari sisi kondisinya, dia kondisinya seperti apa dan yang membuat dia kondisinya tidak baik atau tidak sehat itu apa gitu. Dan jadi kita memang harus benar-benar telusur gitu di si komponen-komponen si laporan keuangannya. Jadi untuk laporan keuangan ini sebenarnya nggak cuman cukup di 5 laporan keuangan aja, tapi memang harus didetailkan di komponen-komponennya gitu. Harus banyak pendamping-pendamping pendukungnya ya dan Ya, juga tadi betul apa betul. namanya di sini kekuatan analytical thinkingnya memang harus diperkuat lagi karena kan selain Ya, sudah ada datanya berarti harus ditelusuri nih kenapa sampai sulfurnya tetap kecil dengan pendapatan yang sudah cukup besar berarti memang harus ditelusuri ya dengan data-data pendukung laporan-laporan pendukung yang dibalik 5 laporan utama ini harus ada data-data pendukung juga hmm, biar kita bisa nih untuk ngambil keputusan harus diapakan nih program-program yang ada di klinik atau mungkin harus bikin apa nih biar nanti si sulfurnya juga lebih sulfurnya lebih besar ya. Dan ya juga semua itu betul. pengeluaran-pengeluaran terkontrol dan juga kita bisa analisis di bagian mana sih yang masih bengkak nih, yang masih apa ya menghabiskan dana mungkin ya, atau di sebelah mana Hmm. sih yang potensi dananya lebih besar seperti itu. Jadi memang people analytical critical thinkingnya analisanya harus diperkuat lagi ya Teh ya, selain untuk membuat laporan seperti itu. Ya, betul. Jadi si laporan keuangan ini nanti pun dampaknya juga kemana-mana sih. Yang dampaknya tadi kata Yuli bisa dibuatkan forecasting, kemudian dibuatkan rancangan anggaran biaya juga. Ini kan dasarnya dari si laporan keuangan juga gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Yuli. Ada pertanyaan lagi nih Teh Yuli dari Kak Sony. Kalau berdasarkan pengalaman Teh Yuli nih, berapa persen sih pengeluaran atau beban sumber daya manusia dari pendapatan total klinik sebaiknya atau standarnya berapa ya? Karena pengeluaran SDM kan paling gede nih di klinik. Nah, mungkin ada standarnya, mungkin dikasih kisi-kisinya ya Teh ya, silahkan. Iya benar Pak. Ini yang menjadi permasalahan di beberapa klinik juga. Karena kan untuk si pengeluaran SDM itu menjadi pengeluaran yang sangat tinggi ya untuk klinik gitu. Terutama karena klinik ini
sebagai perusahaan jasa gitu. Jadi beban yang tinggi itu pasti akan ada di pengeluaran SDM. Nah, untuk berdasarkan pengalaman Yuli sih, untuk SDM itu di perusahaan jasa memang lebih baiknya itu di bawah 40% gitu. Jadi mungkin standarnya bisa ditetapkan 40% berbanding pendapatan gitu. Nah, sebenarnya tergantung dari kemampuan perusahaan sih Pak untuk si pengeluaran beban SDM ini. Misal, oh ternyata si pengeluaran SDM ini 40% sudah cukup, tetapi dari sisi pendapatan dia tidak mengcover nih gitu untuk beban operasional lainnya. Nah, berarti kan bukan dari sisi beban operasional SDM saja yang memang harus di-cover oleh pendapatan. Nah, berarti mau tidak mau si pendapatan pun ini berperan juga dalam penentuan prosentase untuk si prosentase untuk SDM gitu. Misal untuk si SDM ini dia udah cukup kok di angka 30%, tapi dari sisi pendapatan dia memang masih kecil. Nah, berarti dari sisi pendapatan pun memang harus ditingkatkan gitu. Jadi sebenarnya untuk standarnya sendiri di angka 40%. Cuman ya tergantung dari sisi perusahaannya, tergantung melihat dari sisi pendapatannya. Entah pendapatannya kalau misalnya memang masih kecil sehingga si persentasenya menjadi naik, itu kan berarti si pendapatannya harus dinaikkan. Entah si pendapatannya, oh ya udah pendapatannya udah bagus, tapi dari sisi si operasional SDM-nya ternyata besar. Nah, itu mungkin nanti bisa dijadikan dasar evaluasi juga kenapa si SDM ini besar gitu. Baik, terima kasih banyak Teh Yuli. Jadi memang standarnya mungkin sesuai dengan pengalaman Teh Yuli ya, dari 40% dari total pendapatan klinik yang dialokasikan untuk sumber daya manusia. Cuman balik lagi, dilihat lagi dari beberapa aspek-aspek pendukungnya ya Teh ya, mungkin dari Ah, pendapatannya atau mungkin beban-beban lainnya itu betul. disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Seperti itu Kak Sony. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin dua pertanyaan terakhir ya Teh Yuli ya. Boleh. Silahkan buat teman-teman yang masih mau ngobrol-ngobrol atau mungkin sharing-sharing juga ke Teh Yuli, silahkan banget kita boleh raise hand, boleh tulis di kolom komentar ataupun langsung open mic. Ya kita di sini kita saling belajar ya teman-teman ya. Kita sharing-sharing aja dari pengalaman Teh Yuli, dari pengalaman teman-teman mungkin yang bisa jadi insight juga buat kita ataupun sebaliknya. Jadi kita di sini konsepnya ngobrol-ngobrol aja santai, tapi memang dengan tujuan untuk pemecahan masalah dan juga belajar tentang bagaimana sih laporan keuangan yang sehat di sebuah perusahaan itu komponen-komponennya apa aja, terus juga pendukung-pendukungnya apa aja gitu ya Teh ya. Ya, Jadi boleh silakan buat betul. teman-teman nih yang masih mau bertanya atau mungkin ada yang mau dikonsultasikan, bukan konsultasi ya mungkin dicurhatkan ya, Sharing lah ya. dicurhatkan Sharing ya. karena aku pun masih Boleh dalam tahap banget. belajar Kang Indra. Betul. Boleh banget kita ngobrol-ngobrol, kita ini ya, kita saling ngasih insight gitu. Iya, jadi mentor ini kayaknya pertama kali yang ngebahas laporan keuangan gitu. Biasanya Betul. kan sama Dokter Rahman gitu ya, karena beliau pun berhalangan hadir. Ya udah deh, gak apa-apa gitu, Yuli aja gitu sharing-sharing. Iya betul. Jadi kita lebih ke sharing ya, bener kan? Kita Mm, saling-saling ngasih insight, boleh banget. Mau bertanya juga boleh, atau mungkin ada ngasih advice juga boleh, mengasih masukan, atau mungkin ada permasalahan-permasalahan nih yang mungkin saat ini masih belum bisa terpecahkan, pengen diobrolin bareng-bareng, boleh banget. Kita masih ada waktu dan buat teman-teman, kita dua pertanyaan terakhir mungkin ya Teh ya, untuk kita Iya, bahas diskusi bareng-bareng pada malam hari. Silakan buat teman-teman yang masih mau bertanya, yang mau berdiskusi atau mungkin mau memberikan insight apapun itu boleh banget langsung aja. Bisa di kolom komentar, bisa raise hand dan juga bisa langsung open mic ya biar chatnya lebih enak gitu ya. Lebih dapat gitu ngobrol-ngobrolnya. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau mungkin yang mau cerita-cerita juga boleh. di Kang Indra sudah ada tim finance-nya belum, Kang? Kalau di saya alhamdulillah sudah ada kebetulan Teh Oke, Yuli, alhamdulillah. mantap lah ya.
Betul. Ya, itu tadi kan Teh Yuli, sebetulnya finance dan accounting itu adalah salah satu departemen yang sangat krusial ya, yang memang sangat penting dalam Mm-mm. sebuah perusahaan, makanya harus dikelola dengan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, karena kan berhubungan dengan operasional juga. Ruang lingkupnya luas gitu ya, nggak hanya seputar apa yang dicatat ada pengeluaran dan pendapatan saja, tapi lebih ke nanti ke depannya langkah yang akan diambil seperti apa, terus juga mungkin kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan oleh owner seperti apa, dilihat dari track record keuangan atau mungkin kondisi finansialnya ya yang ada di perusahaan. Boleh ini ada pertanyaan lagi dari Kak Lilis ya, dari Kak Lilis, halo Kak, salam kenal ya. Kamu tanya idealnya laba untuk Rajal, Ranap, dan Poli BPJS berapa ya untuk ciptakan LK yang sehat. Silahkan Teh Yuli. Oke, eh, Bu Lilis. Ideal laba untuk Raja, Lanap, Poli BPJS untuk menciptakan LK yang sehat. Untuk menciptakan LK atau laporan keuangan yang sehat itu ketika net profit margin di angka 20%, Bu. Kenapa di angka 20%? Karena ketika di angka net profit margin di 20% itu tentunya menciptakan growth yang memang sangat apa ya, sangat ada perannya gitu, ada kontribusinya. Jadi mungkin nanti Ibu bisa memproyeksikan atau membuat forecasting berdasarkan sumber-sumber data yang ada. Misal kayak Rajal, rawat jalan kita proyeksikan, kita targetkan untuk net profit margin di angka 20% dengan growth-nya, dengan progres per bulannya di angka 30%. Nah, itu memang sudah bagus, Bu, gitu. Jadi net profit margin itu pendapatan dikurangi beban operasional, dia sudah mendapatkan di 25%. Jadi 25% laba bersih untuk labanya si Rajal, untuk labanya si Ranap, Poli BPJS gitu. Cuman lagi-lagi tergantung si kemampuan perusahaannya. Bagaimana perusahaan yang memang belum mampu menciptakan net profit margin yang standarnya di 20%. Ya nggak apa-apa sebenarnya, asalkan dari sisi perputaran arus kas dia masih positif. Yang berbahaya itu ketika LK sehat, laporan laba rugi sehat, tetapi arus kas itu negatif. Itu yang menjadi berbahaya dan krusial di apa di perusahaan gitu. Yang bagus itu tetap dari sisi laporan laba rugi positif, kemudian arus kas juga positif. Gimana kalau misalnya si laporan laba ruginya ternyata defisit? Oh, ternyata si arus kasnya itu masih positif, arus kasnya negatif, laporan laba ruginya negatif, kemudian arus kasnya positif, yaitu nggak masalah karena dari sisi pemasukan sama pengeluaran aktivitas operasionalnya masih berjalan nih gitu. Kita tinggal mengevaluasi dari sisi pendapatan sama si pengeluarannya gitu sih. Baik, terima kasih banyak Teh Yuli. Jadi memang untuk standarnya memang dari 20% ya Teh Yuli, cuma balik lagi ke apa ya, kemampuan dari masing-masing perusahaan untuk mendapatkan angka tersebut. Betul. Mungkin bisa dievaluasi juga dari program-programnya yang mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi biar profitnya juga naik. Dan yang itu tadi yang sudah di-highlight juga sama Teh Yuli, bahwa yang terpenting adalah keduanya positif ya, idealnya Ya, kedua betul, laporan ini positif, betul. arus kas dan juga laba rugi pun kalau misalkan di laba ruginya masih negatif tapi arus kasnya positif, sehingga seluruh apa ya, kebutuhan operasionalnya masih bisa tercover, itu masih bisa dikatakan masih aman ya Teh Yulia. Yang terpenting dan karena mungkin untuk di laporan laba rugi sendiri itu adalah continuous ya, yang memang bisa diperbaiki dalam jangka waktu yang memiliki jangka waktu untuk diperbaiki, sedangkan untuk arus kas sendiri justru lebih khawatir ketika memang operasional tidak bisa tercover untuk sehari-hari di arus kas ya Teh Yulia. Makanya sebenarnya idealnya tadi sudah disebutkan di 20% dan tergantung nanti peningkatan-peningkatan juga program-program yang akan dikembangkan oleh perusahaan seperti apa untuk bisa mendapatkan angka 20% sesuai dengan idealnya yang ada Betul. di rawat inap dan juga rawat jalan ya Teh ya. Iya, betul Kang Indra. Karena tergantung si perusahaannya juga sih sebenarnya. Betul. Cuman memang kalau misalnya kita mau di keuangan, kinerja keuangan yang sehat, ya kita hasilkan net profit margin yang memang standarnya bahkan lebih di angka 20% gitu.
Jadi biar nanti net marginnya juga lebih tinggi ya Teh ya, dan laporan laba rugi dan juga laporan arus kasnya sama-sama positif seperti itu. Nih ada pertanyaan lagi Teh Yuli, pertanyaan terakhir dari Kak Syafa nih. Idealnya karyawan di klinik Pratama Rawat Inap itu berapa ya Kak? Soalnya klinik kita kan 24 jam dengan total karyawan 35, selain pengeluaran gede di operasional, gede juga di pengeluaran SDM. Seperti itu. Jadi ini cukup krusial ya Kak ya. Jadi dari segi operasional dan juga dari segi sumber daya manusianya yang memang cukup masih tinggi. Nah, bagaimana sih menurut Teh Yuli idealnya seperti apa? Silakan. Oke, untuk Kak Syafa, sebenarnya untuk si karyawan pengeluaran operasional untuk SDM ini kan memang tergantung dari sisi perusahaannya gitu. Entah si perusahaannya dia memang melakukan cost manajemen manajemen pengeluarannya itu dia benar-benar termonitoring apakah enggak gitu. Hanya untuk standar idealnya untuk di apa pengeluaran SDM itu memang di angka 40% apabila melihat dari sisi pendapatan gitu. Hanya mungkin untuk Kak Syafa ini bisa deh nanti tanya-tanya langsung ke Yuli juga ya. Biar kita lebih intens lagi Kak Syafa, mungkin nanti bisa langsung di balik layar aja gitu ya. Oke, baik. Ditunggu ya Kak Syafa ya untuk bisa langsung ngobrol sama Tulis secara langsung di jalur di Japri ya, langsung ke pribadi. Karena mungkin di sini agak kompleks juga ya, ada beberapa sisi yang harus didiskusikan dan juga dipertimbangkan dari segi pendapatannya juga, terus dari segi operasional dan juga dari segi SDM yang memang harus lebih detail dan tidak bisa mungkin diulas Betul. selewat aja ya, biar nanti lebih ngena gitu apa namanya apa yang harus langkah-langkah yang harus dilakukan atau mungkin standarisasinya bisa didiskusikan secara lebih lanjut. Kak Syafa seperti itu ya. Terima kasih ya Kak Ya, Yuli dan Kak Kak Indra. Terima Syafa. kasih kembali Kak Syafa. Ada Iya. pertanyaan terakhir nih Kak dari Kak Sony. Izin tanya lagi satu Teh, kalau cara bikin regulasi atau tarif layanan ke pasien bagaimana ya Teh? Biar laku di pasar tapi nggak rugi juga gitu. Jadi tetap profit tapi tetap menarik juga gitu Teh Yuli. Silahkan. Siap. Jadi untuk penentuan pembuatan regulasi atau tarif layanan itu biasanya kita lakukan market share, Pak Sony gitu. Market share ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat pasar-pasar, segmentasi pasar di sekeliling kita itu bagaimana gitu. Nah, kita pun bisa menerapkan harga pasar di area lima sekitar. Untuk up marginnya ini boleh di angka 10 sampai 20% untuk up marginnya. Biar ya kita pun ada di tengah-tengahnya si area pasar yang di sekeliling kita gitu. Makanya memang perlu ada data market share-nya dulu sih gitu sebelum kita membuat si tarif layanannya. Terus kita nanti searching juga tuh harga pasaran di area sekitar kita itu berapa ya di area pasar kita, bahkan di area jangkauan di luar kota kita itu sudah sejauh mana harga pasarannya gitu. Itu bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk bikin regulasi atau tarif layanan ke pasien gitu. Baik, terima kasih banyak Teh Yuli. Jadi yang pertama memang harus market check dulu ya Teh Yuli ya. Kita lihat dulu seberapa sih apa ya regulasi atau tarif layanan pesaing-pesaing kita di pasaran di sekitar di jangkauan sekitar klinik kita. Baru kita coba jangkau di luar klinik kita dan kita juga tentukan marginnya berapa sih yang sedang kita targetkan itu ada di berapa. Kita tentukan dulu bersama manajemen. Baru ke market check ya bisa menentukan nanti harga tarif pasarnya sesuai dengan kemampuan dari pengguna-pengguna layanan kita di sekitar itu berapa sih dan juga harga-harga pasar pesaing kita berapa jadi kita bisa sesuaikan dengan margin yang ini kita dapatkan sesuai dengan yang ingin perusahaan dapatkan tentunya ya Teh ya. Iya, betul Kang Indra. Jadi memang si regulasi
pembuatan regulasi atau pembuatan tarif layanan pun ya ikut berperan dalam peningkatan pendapatan kita gitu. Jadi kita pun memang harus hati-hati untuk menyusun si regulasi tarif layanannya. Ya salah satunya ya kita searching dulu data market share-nya seperti apa gitu. Terus di area pasarnya, harga pasarannya itu seperti apa. Jadi biar kita pun menentukan harga tidak terlalu bawah ataupun tidak terlalu tinggi gitu. Jadi masih aman lah ya. Jadi setelah tahu pesaing kita berapa, target margin kita mau berapa, jadi bisa ditentukan biar masih tetap bisa di ini ya dikonsumsi oleh pengguna-pengguna jasa kita. Betul. Oke, menarik menarik katanya. Makasih Teh Yuli dengan senang hati Kak Sony. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau mau berdiskusikan teman-teman silahkan. Kita ngobrol-ngobrol aja ya tadi sangat ini ya udah banyak banget pembahasan yang sudah kita eh, apa ya kupas bersama-sama Teh Yuli ya mulai dari perencanaan marginnya juga terus komponen-komponen laporan keuangan regulasinya terus juga standarisasinya sudah kita coba diskusikan dan tadi ada beberapa ini ya ada beberapa privilege dari Teh Yuli maka silakan untuk teman-teman yang memang mau konsultasi secara langsung by pribadi untuk lebih detailnya seperti apa karena mungkin ada beberapa hal-hal yang memang tidak bisa dijelaskan dalam waktu yang singkat ya Teh Yuli ya memang harus Betul. perlu lebih intens dan juga personal untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang ingin teman-teman dapatkan jawabannya seperti itu jadi mangga nanti setelah selesai mentoring besok pagi atau mungkin langsung juga mau langsung serbu Teh Yuli untuk konsultasi silahkan ya teman-teman ya kita nanti langsung Siap. menghubungi Teh Yuli untuk kita saling belajar dan juga sharing-sharing seperti itu. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman, Teh Yuli terima kasih banyak untuk malam hari ini sesi sharingnya tentang laporan keuangan. Alhamdulillah kita semua jadi tahu ya gimana sih laporan keuangan yang sesuai standar dan biar kita tahu juga sejauh mana kesehatan perusahaan kita itu harus ada apa aja sih komponen-komponennya dan sudah dijelaskan juga sama Teh Yuli semuanya dan kita semua insya Allah bisa mengetahui lagi lebih lanjut dengan mempelajari by praktek tentunya ya. Dan juga nanti buat teman-teman yang mau konsultasi atau mungkin yang mau langsung tanya-tanya ke Teh Yuli juga boleh banget dapat privilege untuk langsung ngobrol via Japri atau WhatsApp langsung. Karena memang ada beberapa hal-hal atau poin-poin yang memang cukup sensitif dan tidak bisa dijelaskan secara langsung dengan waktu yang singkat. Seperti itu ya Teh Yuli ya. Ya, baik teman-teman terima kasih banyak sekali lagi kita Yuli terima kasih banyak telah membersamai kita hari ini. Nah, semangat Semoga ilmu berkarya. yang kita pelajari malam hari ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua dan juga kita juga bisa melangkah lebih 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah lebih maju ke depan dengan Ya, betul-betul. pengetahuan-pengetahuan yang baru. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir pada mentoring malam hari ini, Zumina hari ini. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Saya Indra dari tim mentoring. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan selamat malam.